Hai semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kegiatan pendukung bimbingan konseling. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Marintan Membanggal dan teman-teman saya Mutiara Manurung, Neza Puspita Harahap, dan Widya Pratiwi. Baiklah, stay tune dan selamat menyaksikan. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Kegiatan pendukung ini pada umumnya tidak ditujukan secara langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien, melainkan untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan atau komitmen yang membuat kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan terhadap peserta didik atau klien. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pembimbing dan dosen lebih mudah memahami potensi dan kekuatan serta masalah yang dihadapi klien. Dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan terkumpul data-data yang akurat yang dihadapi oleh seorang klien. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling menurut para ahli. Satu, menurut Halen, kegiatan pendukung pada umumnya tidak ditujukan secara langsung untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien ini, untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta lebih mudah atau komitmen yang akan membantu untuk dan keberhasilan kegiatan layanan terhadap klien. Kegiatan pendukung ini umumnya dilaksanakan kontak langsung dengan sasaran layanan. Dua, menurut Pratikno dan Imam Arti, memang benar bahwa alat dan kelengkapan yang pagar handal dimiliki konselor untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan sudah ada mulut dan berbagai keterampilan dikomunikasikan, baik lisan maupun non-lisan. Tiga, menurut Pratikno, namun mengingat apa yang menjadi isi komunikasi itu menjangkau wawasan yang begitu luas dan multidimensi serta harus sesuai dengan data dan sekarang yang tentang dengan objek-objek yang dan maka konselor perlu diperlengkapi dengan berbagai data, keterangan, informasi terutama tentang klien dan lingkungan. Kegiatan pendukung dan bimbingan konseling termasuk kegiatan pokok aplikasi instrumentasi dan bimbingan konseling, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus. Semua jenis kegiatan pendukung dilaksanakan secara langsung. Lalu pada keempat bidang bimbingan serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan klien. Hal kegiatan pendukung dipakai untuk memperkuat satu atau beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling. Jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi merupakan perolehan data hasil pengukuran terhadap kondisi klien. Aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling memuat topik pembahasan, jenis fungsi dan uraian instrumentasi yang digunakan. Aplikasi instrumentasi harus direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan objek yang menjadi pengukuran, yaitu fisik dan kondisi dasar psikologis siswa. Ada beberapa pertimbangan dalam penerapan instrumentasi BK seperti yang dikemukakan Prayitno pada tahun 2004, yaitu halaman 316 sebagai berikut. Yang pertama, instrumen haruslah benar dan terandalkan. Yang kedua, konselor bertanggung jawab atas pemilihan instrumen yang akan dipakai. Yang ketiga, pemakaian instrumen harus dipersiapkan secara matang, baik pada persiapan instrumennya maupun persiapan klien yang akan mengambil tes itu. Yang keempat, pemahaman terhadap klien tidak hanya didasarkan atas dasar tunggal yang dihasilkan oleh tes, melainkan harus dilengkapi dengan hasil lain dari sumber-sumber relevan agar gambaran tentang klien lebih bersifat komprehensif. Kedua itu, himpunan data. Himpunan data merupakan menyelesaikan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan klien dan individu lain yang menjadi tanggung jawab konselor. Pada kegiatan himpunan data, dilakukan evaluasi penggunaan fasilitas yang digunakan dan memeriksa keakuratan, kelengkapan, kefaktualan, serta kemanfaatan data. Ada beberapa jenis data yang perlu dikumpulkan oleh guru pembimbing.
dari siswa seperti yang dikemukakan Prayitno pada tahun 2004 pada halaman 320 sebagai berikut. Yang pertama, identitas pribadi. Yang kedua, latar belakang keluarga. Yang ketiga, kemampuan mental, bakat, dan kondisi kepribadian. Yang keempat, sejarah pendidikan, hasil belajar, nilai mata pelajaran. Yang kelima, hasil tes diagnostik. Yang keenam, hasil data kesehatan. Yang ketujuh, pengalaman ekstrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah. Yang kedelapan, minat dan cita-cita pendidikan dan pekerjaan. Yang kesembilan, prestasi khusus yang pernah diperoleh. Selain data yang dipergunakan, juga data tentang lingkungan. Data tentang lingkungan ini dapat berupa, yang pertama, data tentang informasi pendidikan meliputi jenis program, kurikulum, sistem belajar, dan sebagainya. Yang kedua, data tentang informasi jabatan atau pekerjaan meliputi jenis-jenis jabatan, kesempatan, dan syarat-syarat bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, atau yang terakhir, data tentang lingkungan sosial meliputi adat istiadat, norma, dan nilai-nilai lembaga atau organisasi, dan seterusnya. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan akurat berhubungan dengan masalah klien, singkat terbentuknya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka pengentasan masalah klien. Pada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling kunjungan rumah, sebelumnya dilakukan perencanaan dengan menetapkan kasus yang memerlukan kunjungan rumah dan materi kunjungan rumah. Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang dialami klien terkait dengan faktor-faktor keluarga. Kegiatan kunjungan rumah menurut Prayitno 2004-424 memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua. Yang kedua, menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya. Dan yang ketiga, membangun komitmen orang tua terhadap permasalahan anaknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru pembimbing berkenan dengan kegiatan kunjungan rumah, yaitu 1. Guru pembimbing menyampaikan perlunya kunjungan rumah kepada siswa yang bersangkutan, dan yang kedua, menyusun rencana dan agenda yang konkret dan menyampaikannya kepada orang tua, dan lagi kunjungan rumah tidak dapat dilakukan sebelum orang tua mengizinkannya. Konversi kasus. Konversi kasus bertujuan untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat, serta menggalang komitmen dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan masalah. Pada kegiatan konversi kasus, perencanaan yang dilakukan adalah memuat masalah yang dibahas, tujuan, subjek, tempat atau alamat yang akan dikunjungi, waktu, petugas yang mengunjungi, anggota yang dikunjungi, dan apa yang diharapkan dari masing-masing anggota, serta bahan dan keterangan yang dibawa dalam kunjungan rumah. Adapun tujuan dilaksanakannya konversi kasus menurut Prayitno 2004-322 sebagai berikut. Yang pertama, diperolehnya gambaran yang jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Yang kedua, terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan sehingga penanganan masalah itu menjadi lebih mudah dan tuntas. Dan yang ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sebagai upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah pelayanan untuk mengantarkan klien ke ahli yang benar-benar memiliki kemampuan dan kewenangan terhadap pengentasan masalah klien. Dalam kegiatan alih tangan kasus, kinerja konselor di sekolah ditunjukkan dengan hasil alih tangan kasus bersama klien. Konselor memperoleh laporan dari ahli yang menjadi arah alih tangan kasus dan juga menganalisis alih tangan kasus terhadap permasalahan klien. Nah, contohnya, guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan alih tangan kasus ke pihak lain
dikarenakan keahlian dan kewenangannya baik di sekolah, misalnya guru mata pelajaran, maupun di luar sekolah misalnya psikolog, dokter, dan psikiater. Sebaliknya, guru bimbingan dan konseling atau konselor menerima alih tangan kasus peserta didik dari wali kelas, guru mata pelajaran, manajemen sekolah, dan kepala sekolah. Nah, alih tangan kasus ini bertujuan untuk membantu peserta didik ataupun konseli menemukan jalan keluar terbaik bagi masalah yang dialaminya. Apabila bantuan yang dibutuhkan di luar kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseli atau konselor. Selanjutnya, tampilan kepustakaan. Semua yang ada pada pustaka dapat memperkuat dan memantapkan atau menjadi bahan perbandingan serta menambah wawasan klien, serta mempertajam analisis terhadap permasalahan klien. Tentang tampilan kepustakaan ini, Praitno menuliskan dalam bukunya tahun 2006, halaman 2 mengemukakan sebagai berikut. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan ataupun yang disingkat dengan TKP, membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor. Adapun tujuan umum tampilan kepustakaan dalam rangka pelayanan konseling ialah yang pertama, melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis dan atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Kemudian yang kedua, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan. Nah, dengan kata lain, tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Berbagai macam bahan-bahan pustaka seperti buku-buku teks, literatur, referensi, jurnal, majalah ilmiah, majalah umum, dan koran, maupun koleksi laporan tugas akhir mahasiswa. Dari penjelasan mengenai kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang telah kami paparkan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa kegiatan pendukung bimbingan dan konseling ada 6, yaitu yang pertama, aplikasi instrumentasi yang gunanya untuk pengumpulan data dan keterangan peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data yang gunanya untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspek. Yang ketiga, kunjungan rumah yang gunanya untuk memperoleh pemahaman dan pengentasan. Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data dan keterangan yang berhubungan dengan siswa. Yang keempat, konferensi kasus. Gunanya mencari interpretasi yang tepat dan tindakan-tindakan yang konkret yang dapat diambil. Kemudian yang kelima, tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Dan yang terakhir, alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari pihak ke pihak yang lebih ahli. Banyak kekurangan dari materi dan pemaparan presentasi kami. Untuk itu mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.